Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keberapa gue buat ya. Dan ya slow aja gue bikin di depan rumah. Sembari gue pakai mikrofon yang murah juga. Yang penting gue bisa say hello sama teman semuanya dan gue bisa sharing, bisa berbagi manfaat buat teman-teman semuanya, khususnya buat para pencari kerja yang baru lulus ya di level SMK yang belum ngopi-ngopi dulu. Jadi beberapa hari kemarin gue sempat baca komen-komenan teman-teman juga, dan juga ketika gue live streaming di TikTok juga ada beberapa yang sharing tentang Toyota, dan beberapa sudah ada yang lolos medical check up, beberapa juga ada yang mau medical check up ya. Dan medical check up tips dan triknya udah banyak gue bikin, baik itu Toyota, PT Astra Daihatsu Motor, PT Astra Hodapu Motor pun udah pernah gue bikin, termasuk PT Denso Indonesia maupun PT Musashi Auto Part Indonesia. Namun kali ini gue ingin bikin video tentang induksi ya, dimana nanti ketika kalian lolos dari MCU Toyota kalian akan lanjut ke tahap screening dan interview user, dan setelah itu induksi. Nah di video ini gue ingin coba untuk bikin video atau 9 atau 10 menit tentang induksi Toyota, itu ngapain aja, bagaimana, apakah masih ada gugur atau enggak, mungkin bakal gue bahas lebih lengkap di sini sesuai dengan pengalaman gue ya. Jadi ketika nanti beda dengan kalian jangan menyangkut pautkan, karena gue hanya sharing dan just opinion, bukan apa ya, gue bukan HRD lah maksudnya gitu ya. Khawatirnya beda nanti kalian protes atau gimana. Yang penting gue hanya sharing pengalaman gue waktu Toyota, dan beberapa yang punya kontak WhatsApp gue juga tahu bahwasanya semalam gue baru saja update foto ID card gue di Toyota. Seperti apa, bagaimana, yuk kita simak setelah video ini. Oke, belum ngopi-ngopi dulu. Jadi guys, sebelumnya gue ucapin congratulations atau selamat buat teman-teman yang sudah lolos dari medical check up PT Toyota ya. Gue ucapin selamat karena orang-orang terpilih, karena orang-orang hebat, masya Allah. Karena ya gue tahu banyak banget yang gagal di medical check up Toyota ya kan. Hampir dari setiap seleksi ataupun dari setiap proses rekrutmen yang di Toyota itu hampir paling sulit ya memang di medical check up-nya. Psikotesnya mudah, interview HRD-nya juga mudah, ya itu tadi paling sulit di medical check up-nya. Makanya gue ucapin congratulations ya. Nah buat teman-teman yang besok mungkin mau induksi Toyota, dan banyak juga yang nanya induksi itu ngapain aja dan bagaimana, mungkin gue jelasin di video ini. Pada dasarnya induksi Toyota ini, induksi HRD ini lebih basicnya untuk membuat kalian tahu tentang hak dan kewajiban kalian besok di Toyota gitu loh. Hak kalian apa dan kewajiban kalian apa akan dijelaskan di situ. Begitu juga dengan profil perusahaan dan juga habit atau budaya kerja di PT Toyota itu sendiri. Ini kan dijelaskan sejarah Toyota, ada berapa plan, produknya apa aja, departemennya apa aja, bakal dijelaskan di situ. Ya kan? Misalnya gini, departemen assembling ngapain aja, departemen welding ngapain aja, departemen painting ngapain aja, dan begitu juga departemen departemen berikutnya apa aja gitu loh. Dan kalau nggak salah itu nanti di sana juga tiap-tiap supervisor departemen apa manajer departemen akan datang di induksi itu memperkenalkan diri dan mengenalkan departemennya masing-masing. Misal dari assembling, nanti datang nih supervisor assembling, dia nggak bakal ngejelasin tentang di assembly itu ngapain aja dan bagaimana, termasuk di QC. Jadi lebih fokusnya di apa ya, pengenalan gitu ya. Dan juga nanti dari pihak HR atau HRD akan menjelaskan tentang hak kalian nih, kan dapat gaji berapa, hak cutinya berapa, uang transportnya berapa. Di situ bakal dijelasin semua berikut dengan kontrak kalian ini kedepannya gimana, magangkah atau bagaimana. Itu selama 3 hari ya. Kalau dulu itu gue ke asrama haji dulu selama 3 hari, dan itu sudah dibayar kalau nggak salah itu 300 kalau nggak salah ya, atau berapa gue lupa, karena itu udah 2015, udah hampir 9 tahun yang lalu ya. Dan intinya apa, ketika di sana akan ada pre-test dan post-test. Pre-test itu kadang kan dikasih tes itu sebelum mulai mulai kegiatan training, itu akan dikasih tes dan emang benar-benar nggak tahu. Nanti di post-test itu dikasih soal yang sama dengan tes pre-test tadi dan jawabannya ada di materi hari itu. Makanya ketika benar-benar training
di induksi ini harus benar disimak, bila perlu dicatat. Kenapa gue bilang gitu? Karena ketika kita mencatat kita bakal ingat gitu loh. Ketika tes itu keluar bisa dilihat atau mungkin udah apal gitu loh. Ketimbang kita hanya duduk diam atau mendengarkan aja kan biasanya ngantuk dan gak ada materi-materi yang terserap atau yang kita ketahuin gitu loh. Karena emang balik lagi ini masih seleksi, ini belum fix kalian masuk ke join dengan PT Toyota ya, masih seleksi, masih ada sistem gugur. Kenapa gue bilang masih seleksi ya, kalau emang nggak seleksi ngapain diadain acara ini, ngapain diadain tahap ini, langsung aja ke kerja. Ini kan buang-buang duit, buang-buang budget. Tapi ternyata ada tahap induksi ini, berarti emang logikanya masih seleksi ya, belum 100% lolos. So jadi standby aja, pantengin aja, dan bener-bener pahamin apa yang dijelaskan. Nah, dan sepengalaman gue itu di tahun 2015 itu emang ada 2 orang yang gagal di induksi, karena emang sebenarnya basicnya bukan induksinya ya. Kan di tahun dulu itu, di tahun 2015 itu dibarengin dengan tes fitness di GBK waktu itu. Jadi kita sehari sebelum induksi itu kita ke GBK dulu, tapi bukan di stadionnya, kita di area gymnya gitu. Itu kita ada tes fitness, lari segala macam, itu semua alatnya disitu dicobain. Dan kebetulan emang 2 orang ini pas tes fitness itu kita awalnya di tensi dulu, dan dia tensinya tinggi. Katanya sih karena tensi itu dia gagal, entah kenapa kenapa, kurang tahu ya. Intinya ketika kita tanya ke dia, dia jawabnya ini bukan masalah induksinya, ini masalah dengan pas tes fitness hari Senin. Cuman sayangnya kenapa diumumnya 3 hari setelah itu gitu kan? Karena dikasih tahunya tuh di ketika induksi terakhir di hari ketiga. Dan itu bener-bener ya, namanya orang ya udah sejauh itu, udah kita udah kesunter, udah training segala macam, ternyata gagal, pasti kan kecewa. Tapi ya mau gimana lagi, ini kita nggak bisa milih, kita nggak bisa nolak juga kan. Ini udah keputusan perusahaan, jadi ya udah. So far akhirnya pulang lah dia. Jadi selama 3 hari itu kalian bener-bener ditempatin di asrama haji yang di Cempaka mana ya, Cempaka Putih apa Cempaka Mas gitu, gue lupa. Intinya asrama haji Jakarta lah ya. Itu satu orang satu kasur dan sudah dibayar ya. Namun untuk sarapan pagi dan malam kalian beli sendiri. Tapi nanti di hari ketiga itu kalian dikasih amplop isinya duit. Jadi jangan sampai lo kesunter nggak bawa duit ya. Kalau yang sekarang-sekarang habis induksi 3 hari dia pulang. Tapi waktu gue itu di tahun 2015 habis induksi 3 hari, kita dikasih tahu departemen atau plan masing-masing. Waktu itu gue masuk ke Kerawang, jadi di hari keempat gue langsung ke Kerawang untuk nyari kontrakan buat teman-teman. Karena basicnya gue udah dapat kontrakan di Kerawang, kontrakannya di Daihatsu gue masih ada, jadi gue lanjutin di situ. Dan ya intinya buat teman-teman yang induksi paling 3 hari. Habis itu kelar induksi 3 hari kalian pulang, nunggu panggilan vokasi kalau nggak salah ya, kalau sekarang-sekarang. Kalau tanya berapa lama, lama. Beberapa di tahun kemarin juga ada yang katanya sampai 6 bulan, 8 bulan, setahun dan segala macam. Yang penting apa? Yang penting sabar aja, oke? Mungkin ini di video berikutnya aku bakal bahas tentang gimana caranya sih kita bisa lanjut ke kontrak dari magang gitu loh. Dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi produksi turun ya beda cerita, oke? Paling itu aja yang bisa gue bahas. Semoga bisa bermanfaat, dan jika dirasa video ini bermanfaat, tolong share video ini, beritahu ke teman-teman kalian, karena ya mungkin kan kalian masuk Toyota sendirian, kalian harus punya teman juga. Jadi share video ini biar banyak yang dapat manfaat dari video ini dan bisa gabung di Toyota bareng-bareng. Dan selalu bahagia selalu buat kita semuanya. Gue Gus Muhammad, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Karena gue manusia, gue yakin pasti salah kata. Yang terakhir, yang belum subscribe channel gue, subscribe dulu dan like video ini dan share video ini. Dan gabung juga di TikTok gue, Gus Muhammad 7. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.